Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah. Semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada pagi hari ini karena hari ini merupakan hari pertama masuk di bulan haram. Jadi kita masuk di bulan haram. Bulan haram itu 1 tahun ada 4 bulan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu bulan haram. Bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang memiliki nilai berlipat kebaikan, dan bulan untuk kita, Allah berikan kepada kita untuk lebih menguatkan, lebih banyak beribadah, lebih banyak melaksanakan amal-amal soleh yang tentunya akan dibalas dengan balasan yang lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Amin. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa bermuwajahah, bisa bertatap wajah melalui Zoom yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil kebaikan, dan bisa memperkuat keimanan, dan juga mendalami ilmu-ilmu bersama-sama insyaallah, dan juga bisa beramal hal ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga kita bisa melaksanakan sholat subuh barusan dengan berjamaah, dan diawali dengan sholat sunat qobla subuh yang nilainya sholat sunat qobla subuh dibandingkan dunia dan isinya masih punya keutamaan lebih unggul, lebih hebat dari dunia dan isinya. Mudah-mudahan sholat kita, sholat keluarga kita, sholat seluruh para jamaah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dahulu untuk para jamaah yang sedang sakit, ada yang sakit ini, sehingga ketika mengikuti pengajian itu mohon maaf katanya videonya itu ditutup gitu. Atau namanya apa itu? Ya tidak bisa bertemu langsung karena itu damang. Tapi hoyong ngiringan, wah bagus. Apa-apa tidak akan
menyebar, pokoknya didoakan oleh kita semuanya. Atau kita yang hadir mungkin kurang sehat, mudah-mudahan dengan diberi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian di minggu ini ada dua hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil, yang dijemput, istilahnya begitu supaya tidak menjadi menjadi hal yang terus saja menjadi pemikiran, tapi menjadi tafakur ya. Jamaah kita, orang tua jamaah kita, juga ada suami jamaah kita ini, mertua Pak Profesor Dr. Juntika Ihsan yang dipanggil pada minggu ini ya. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian suami dari jamaah kita di Gerkalong ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang lain yang kita tidak tahu. Semuanya kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa sebelum kita belajar bersama-sama menggali ayat-ayat yang kita gali, mari kita memohon kelancaran di dalam kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Zoom yang kita manfaatkan pada kesempatan ini Zoom dari Ibu Dekan FPBS ya. Terima kasih kepada beliau dan keluarga besar FPBS yang telah memfasilitasi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya tema yang akan kita gali, kita baca, kita bahas bersama-sama adalah temanya sudah kita baca sebelumnya, yaitu kita akan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 10 dengan tema memperkuat ukhuwah agar umat tidak mudah terbelah. Nah, ini judulnya ini cukup mentereng, kalau menurut saya itu mentereng ya. Jadi memperkuat ukhuwah agar umat tidak mudah terbelah. Bagaimana ayat yang kita tampilkan, mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membaca bersama-sama di rumah di mana kita berada mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sekali lagi, 3 kali. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum fa aslihu baina akhawaikum واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Arti dari ayat yang kita baca, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, nah ini pernyataan Allah terhadap orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara itu. Jadi kalau ada orang mukmin dengan orang mukmin ya gitu ya, tidak bersaudara, memutuskan kekeluargaan. Nah, ini tugas orang mukmin yang lain untuk mendamaikannya. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih itu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi mendamaikan, kemudian bertakwa, ini perintah dari Allah untuk orang-orang mukmin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat yang kita baca. Dalam riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan menjelaskan ayat ini turun karena perkelahian dua suku, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Nah, istilahnya itu namanya. Jadi ini adanya perkelahian. Kejadian ini dimulai ketika Rasulullah SAW yang mengendarai keledai melewati Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Nah, ini sudah terkenal orang ini. Terkenal nama ini, Abdullah bin Ubay ibnu Salul, yang sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Sudah pernah mendengar nama ini? Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Sudah banyak kita mendengar dan membaca tentang siapa dia. Saat itu keledai Rasulullah SAW buang air. Lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin. Nah ini siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ibnu Salul adalah tokoh kaum munafikin, berkata, lepaskan keledaimu karena baunya sangat mengganggu kami. Kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay.
ibnu Salul. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Rawahah, ada ini banyak nama Abdullah ini, hati-hati nih. Ada juga sahabat Nabi namanya Abdullah bin ataupun ibnu Rawahah menegur Abdullah. Jadi Abdullah menegur Abdullah, nggak beda Abdullah kesananya ya. Di Abdullah tadi bin Ubay, nah, makanya di Arab itu kalau nama itu langsung dengan bapak-bapaknya disebut gitu. Anu bapaknya anu, anu bapaknya anu, terus gitu ya. Supaya tidak apa? Supaya tidak tertukar. Nah. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Ibnu Rawahah menegur Abdullah sambil berkata, demi Allah, bau air seni keledai lebih wangi dari minyak wangimu. Dan terjadilah tuh pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing saat kedua kelompok saling memukul dengan pelapah kurma, dengan sandal dan dengan tangan. Waduh, begitu. Gara-gara apa tadi? Gara-gara tidak mau diingatkan gitu. Sampai ribut soal keledai yang tadi kencing itu ya. Mereka semua dipanggil ke pengadilan, tapi membangkang. Nah, ini membangkang. Kenapa membangkang? Ya karena mungkin ya tidak merasa penting gitu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera damai. Nah begitu, jadi ini asbabun nuzulnya begitu. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Interpretasi para mufasir sekarang. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya makna innamal mu'minuna ikhwatun. Nah ini sudah jadi bahasa sehari-hari. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, yaitu semua orang itu bersaudara, terutama yang seagama. Beliau juga menjelaskan bahwa pertikaian, peperangan antar kaum mukmin merupakan bentuk kezaliman atau aniaya. Dia diibaratkan tubuh yang sedang sakit. Halo? Jadi orang mukmin dengan orang mukmin. Nah, ini. Makanya tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang itu bersaudara, terutama yang seagama. Beliau juga menjelaskan bahwa pertikaian, peperangan, adu renyum, nah bahasa Sundanya ada itu ya, antar kaum mukminin merupakan bentuk kezaliman atau aniaya. Dia diibaratkan tubuh yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Ya harus apa? Halo, harus apa? Harus akur. Kumaha teh? Harus saling tolong menolong. Harus akur gitu ya. Harus aku senyum, tegur sapa, jangan manyun. Oh, ini nih. Harus tegur sapa. Ketemu sama orang, senyum. Sudah senyum apa? Ya salam dulu, jangan ujuk sapa. Salam dulu, ya. Salam. Sudah salam? Ya ngobrol-ngobrol. Tuh, gitu adanya suatu keakuran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun
tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Gitu. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis Bukhari Muslim ini. Jadi harus menjadi juga pegangan dalam hidup ini. Di sini perumpamaan orang mukmin, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai itu, saling mencintai. Terus apa? Saling menyayangi, buktikan mencintai dengan menunjukkan kasih sayang dan saling lemah lembut. Jangan saling polototan, ya. Saling pelototan, saling bentak-bentakan, masya Allah, ya. Harus berlemah lembut di antara mereka. Digambarkan adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Al-Maraghi, ayat ini menerangkan bahwa orang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi tidak boleh saling mendolimi, memburukan, mencela, dan memperpanjang masalah. Ini. Apalagi sekarang di bulan apa? Halo? Di bulan haram. Awas, hati-hati. Di bulan haram itu tidak boleh saling mendolimi. Gitu. Harus saling menghargai, menghormati. Tuh. Dan tidak boleh yang mendolimi dirinya sendiri. Nah ini. Jadi harus selalu mesra, senyum, ya, jangan sebaliknya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan melalui surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka disatukan oleh satu prinsip, yaitu iman. Maka wajib bagi mereka mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, ini. Dia bersaudara, seagama, sekeyakinan. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab. Ulangi, tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab. Sebab ikatan persaudaraan nasab terputus karena berbeda agama, sedangkan ikatan persaudaraan seagama tidak akan terputus karena berbeda nasab. Nasab itu apa? Turunan. Nasab itu turunan. Bapak anak siapa? Bapak anak siapa? Anaknya bapaknya, gitu kan? Begitu? Bapaknya anak siapa? Ya anak bapaknya lagi, gitu. Terus gitu. Terus sampai kapanpun ini terus beranak pinak, gitu ya. Nah itu. Nah itu kata Imam Al-Qurtubi. Ini menjelaskan dalam tafsirnya, tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat itu daripada ikatan persaudaraan nasab. Sebab ikatan persaudaraan nasab terputus karena berbeda agama, sedangkan ikatan persaudaraan seagama tidak akan terputus karena berbeda nasab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan meneruskan, ya, ini tafsir ayat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi ini sebagai berikut nih.
Maka sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ini menunjukkan sebuah perjanjian yang ditunaikan Allah dengan bersama orang-orang beriman. Siapapun orang yang berada di belahan timur maupun barat yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka mereka adalah saudara orang-orang yang beriman. Kemanapun kita pergi, ya, ke belahan dunia manapun, yang suka pergi ke luar negeri, yang suka pergi ke luar kota, yang suka pergi ke luar rumah, nah semuanya bertemu itu adalah saudara. Maka dari itu, apabila terjadi perpecahan di antara sesama muslim yang bisa menyebabkan perpecahan, ya, maka hendaklah kaum mukmin yang lain mendamaikan saudara-saudaranya, bukan sarwana, bahasa Sunda, ikut gabung sarwana, tidak boleh. Harus mengingatkan tugas kaum muslimin, tugas orang-orang yang melihat saudaranya pasea bertengkar, akurkan. Makna supaya kamu mendapat rahmat ini. Tadi kan supaya mendapat rahmat. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dunia dan akhirat pun diperoleh oleh orang-orang yang mendamaikan saudaranya yang berselisih. Jadi ada pahala bagi orang yang mendamaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intisari ayat ini berdasarkan Sayyid Qutb dalam tafsir fi dilalil Quran adalah sentuhan atas hati orang-orang beriman agar menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka. Ayat ini merupakan pengingat bagi orang-orang yang beriman agar terus merawat persaudaraan. Hal ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb menerangkan rasa cinta, perdamaian, kerjasama dan persatuan harus menjadi landasan utama masyarakat muslim. Halo, itu kata siapa? Sayyid Qutb. Imad Juher Hafidh mengatakan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bahwa ayat ini mengandung dorongan untuk melakukan perdamaian. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, ya tadi apa bertengkar, ingat kepada ayat ini. Tugas orang muslim, orang mukmin untuk segera mendamaikan. Nah, gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai pedagogis ini. Di bagaimana ini ayat tentang nilai-nilai pedagogisnya. Yang pertama, mendidik hambanya agar bertakwa kepada Allah dan menjaga tali persaudaraan. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak di rumah, sebagai pemimpin di negara rumah tangga kita masing-masing. Nah, gitu ya. Kita punya masyarakat namanya itu anak-anak. Terus siapa lagi? Istri, mungkin orang yang hadir bersama di rumah kita, saudara-saudara yang ikut gabung di sana, maka punya tugas untuk mengajak bertakwa dan juga menjaga tali persaudaraan. Kalau di rumah ada yang ribut si kakak dengan si adik, nah ini si bapak ini mengingatkan, kamu ribut aja. Ada apa gerangan? Ini si kakak, ini si adik. Wah, di situ jadilah orang yang bijak untuk memberikan perdamaian. Nah, di dalam rumah tangga itu terjadi. Atau di rumah, atau di luar rumah, atau di kelas, kalau guru di kelas,
Kalau dosen juga mungkin di ruang kuliah. Kalau ulama mungkin di majelis taklim, ustadz dengan murid, ya santri-santri semuanya dibina melalui pendidikan, melalui nilai-nilai pedagogis. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar menciptakan perdamaian. Nah, kesatuan, persatuan, dan menjauhi permusuhan yang mendatangkan ya rahmatnya. Nah, di sini mengajarkan hambanya agar menciptakan perdamaian di kelas gitu ya, di rumah, dimanapun gitu. Yang ketiga, mendidik hambanya agar menjadi insan yang memperhatikan saudaranya dalam suka dan duka. Subhanallah, ada yang sakit, saling mendoakan. Ada yang wafat, saling mendoakan dan melayat hadir di tempat-tempat yang sedang musibah terjadi. Mungkin ikut menyolatkan, ikut mengantarkan, ikut memperhatikan. Nah, ini jadi mendidik hambanya agar menjadi insan yang memperhatikan, peduli pada yang lain. Jangan cuek gitu ya. Ada yang sakit cuek, diajak berdoa enggak mengamini, jangan begitu. Mungkin kita juga nanti kalau sakit bisa terjadi butuh doa orang-orang. Nah, maka didiklah anak-anak kita supaya kalau ada yang sakit ikut mendoakan, kalau ada yang wafat juga melayat dan mendoakan, dan juga kalau bisa ikut menyolatkan, kalau ada waktu ikut mengantarkan. Subhanallah, ini amal-amalan dalam menciptakan persatuan, kesatuan dalam dunia rumah tangga masing-masing. Yang keempat, menerapkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela yang menjauhkan rahmat Allah. Ini ada 4 tugas bagi para pendidik, bagi para orang tua, bagi para ulama, bagi tokoh masyarakat dalam menciptakan kekeluargaan yang penuh dengan rahmat Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna ukhuwah, tadi kan ada kata ukhuwah tuh. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran ataupun Quran ukhuwah, secara bahasa berasal dari kata, ukhuwah secara bahasa berasal dari kata akhun, yang artinya berserikat dengan yang lain. Karena kelahiran dari dua belah pihak atau salah satunya, atau karena persusuan. Ini di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran gitu ya. Ukhuwah secara bahasa berasal dari kata akhun, yang artinya apa? Berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau salah satunya, atau karena persusuan. Persusuan itu adalah apa? Ya, anak yang disusui, anak orang lain yang disusui oleh ibu lain. Misalnya ada tetangga ya, ibunya sedang pergi, anaknya menangis karena belum disusui. Ada tetangganya yang punya juga itu, kemudian diberikannya supaya tidak menangis. Itu namanya sepersusuan. Nah, gitu. Secara istilah ukhuwah Islamiyah adalah jalinan persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat, warna kulit, dan tingkat sosial ekonomi. Tetap bersaudara. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Allah berfirman, mari kita lihat, mari kita baca bareng-bareng pelan-pelan untuk menyambut berkahnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar
min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, nah ini yang dipanggil manusia ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jelas ya? Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini asbabun nuzul juga nih. Asbabun nuzul ayat tersebut yang barusan kita baca, menurut Imam As-Suyuti dalam Lubab An-Nukul fi Asbab An-Nuzul adalah berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan seorang budak bernama Abi Hindin dengan salah seorang putri keturunan Bani Baidoh. Namun Bani Baidoh dengan sinis menolak dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, pantaskah kalau kami, putri-putri kami yang cantik jelita dengan budak kami yang hitam legam?" Nah ini. Jadi mereka bertanya, menanyakan tentang kepantasan. Pantaskah kalau putri-putri kami yang cantik dan membanggakan, cantik jelita, ya, dengan budak-budak kami yang hitam legam? Wah, gitu ya. Selanjutnya dari pertanyaan tersebut, ya, Rasulullah SAW belum sempat menjawab itu dari pertanyaan tadi. Pada saat itu turunlah ayat tadi yang pada ayat tersebut terdapat kalimat, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yaitu agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmonis dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwat Tafasir. Jelas ya? Halo? Nanti baca lagi, nanti PPT-nya akan dikirim, baca lagi nanti supaya terus bersaudara dan bersaudara. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini juga sebagai cegahan bagi mereka dari membanggakan nasab tuh, mengunggul-unggulkan harta dan menghina kepada orang-orang fakir. Dan Allah menerangkan bahwa keutamaan seseorang itu terletak pada takwanya, bukan pada apa yang dia katakan di atas tadi. Kalau orang kan suka membangga-banggakan karena nasab. Karena apa lagi selain nasab? Mungkin karena apa? Karena kekayaan, karena kecantikan, karena jabatan, karena ya dan karena gitu ya. Nah, Allah di sini menjelaskan, jangan begitulah. Itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling bagus itu, yang paling istimewa itu, yang paling utama itu terletak pada ketakwaannya. Makanya ketakwaan selalu dikumandangkan, selalu diajak di hari Jumat para penceramah itu selalu tuh. Kenapa? Karena yang paling mulia itu orang takwa gitu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ittaqullah. Nah, kalau hari Jumat ya ada kata-kata, marilah kita bertakwa kepada Allah, jangan mengantuk-ngantuk. Kalau ada jawaban itu dalam hati, insya Allah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ketika khatib sedang menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih, itu kan mengajak, mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Kemudian kita dengar himbauan itu, kata hati kita, insya Allah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan kata khatib ittaqullah ini nunutan sambil tunduk gitu ya. Kenapa? Karena ngantuknya tak ketulungan. Nah, ini tidak kena himbauan yang demikian itu. Makanya untuk jadi orang takwa itu harus sigap dalam segala hal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, persatuan dan kesatuan nih, cerita kesatuan dan persatuan dan kesatuan. Di sini ada namanya Karl ya, Stenbrink ini ataupun apa namanya itu, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia. Ia pernah mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan agama, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu tujuan, yakni untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kata siapa? Orang mana? Orang Belanda. Oke, selanjutnya. Begitu hebatnya. Namun sayang, nah itu ada namun sayang. Kekaguman tersebut kini tinggal kenangan. Sebab Indonesia kita setakat ini sedang bersedih. Pertiwi kita sedang menangis karena nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman negeri ini ternyata telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, permusuhan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Halo guru, ingat ya, para pendidik ini punya tugas ya, bagaimana untuk menciptakan perdamaian. Karena ada lagunya, perdamaian, gitu, penting perdamaian itu. Oke, selanjutnya halo. Oleh karena itu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kita bina. Syarat utama dan pertamanya adalah kita harus saling mengenal, saling menghargai, dan bertoleransi di antara sesama kita, bukan sebaliknya saling menutup diri, melecehkan, menghina. Sebab sikap seperti ini hanya akan menjadi cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa. Halo, selanjutnya kita lihat 3 macam ukhuwah ini. 3 macam ukhuwah. Pertama apa? Ukhuwah Islamiyah. Kedua, ukhuwah watoniyah. Ketiga, ukhuwah insaniyah. Oke, yang pertama apa? Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Bukan dihafalkan, tapi diamalkan. Diamalkan. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dengan berlandaskan nilai keislaman dan diikat oleh akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
perbedaan bangsa, suku, adat istiadat, dan warna kulit tidak menjadi halangan untuk tetap menjadi persaudaraan. Itu namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan karena tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Ukhuwah jenis ini berarti menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa tanpa memandang agama dan suku. Masya Allah ya. Ukhuwah apa ini? Ukhuwah watoniyah. Ini para guru di depan kelas harus disampaikan. Urang teh jeung sasahage dulur, salemur, dulur, sadapur, dulur, ya sanegara gitu ya, bahkan nanti dulur ya lebih luas lagi. Sedangkan ukhuwah insaniyah ini persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Subhanallah, kalau memang semuanya ini memanfaatkan, menggunakan hal yang tiga ini, udah akur, senyum lebar, saling menghargai, saling menghormati. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah turunkan taufik dan hidayah kepada bangsa kita untuk jadi akur, untuk menjadi mesra, untuk menjadi kehidupan yang harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, larangan bercerai-berai. Nah ini, mari kita baca ayatnya supaya kita tetap kuat bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Di intinya apa? Larangan bercerai-berai. Oke, selanjutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 4 asas mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam Islam ini. 4 asas mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam Islam. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, yang keempat takaful. Nah, ulangi, kita mundur sedikit. Yang pertama ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu memiliki sebuah makna, yaitu untuk saling mengenal. Dengan melalui ta'aruf kita akan lebih mengenal banyak hal. Makanya kalau di perguruan tinggi itu ada hari pertama itu hari ta'aruf, perkenalan. Dari mulai pimpinan perguruan sampai kepada pelaksana tugas lapangan, kepada para mahasiswa baru, ta'aruf supaya saling kenal mengenal. Atau seseorang yang ingin mensunting seseorang, ta'aruf dulu ya.
Bapak anak siapa? Anak bapaknya. Anak bapak siapa? Nah ini terus kita ta'aruf ya. Supaya kenal di mana alamatnya terus disebut-sebut ya. Ta'aruf. Nah ini kenal. Kalau ada tamu yang datang ke kita jangan dicuekin, tanya. Bapak sehat? Assalamualaikum Pak. Ada tamu ke masjid kita jangan dibiarkan. Kita tegur, Pak, sehat dari mana Pak? Oh dari anu Pak. Sudah makan Pak? Bagus itu kalau bertanya begitu ya. Jangan dibiarkan, tanya makannya, minumnya, Masya Allah. Itu apa namanya? Ta'aruf itu. Yang kedua tafahum. Tafahum memiliki arti untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nah ini. Dalam tafahum juga ada saling memahami kelemahan dan kekuatan dari masing-masing pihak. Maka segala bentuk kesalahpahaman akan lebih mudah untuk dihindari. Kenapa? Tafahum, saling memahami. Ada kekurangan, ada kelebihan. Yang namanya manusia di belahan dunia manapun pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, saling memahami. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Kelebihannya rajin ke masjid, kekurangannya kalau dalam ke masjid suka tidur misalnya gitu ya, itu kekurangan. Nah gitu. Ataupun kelebihannya ini suka ini tapi kekurangannya ada juga, termasuk saya sendiri ini tetap ada kekurangan, bahkan banyak kekurangan daripada kelebihan. Maka lewat apa? Lewat tafahum tuh. Terus yang ketiga, halo? Ta'awun. Ta'awun memiliki arti saling menolong. Dengan menerapkan sikap saling menolong ini tentunya akan terbentuk suatu kerjasama yang begitu baik. Ta'awun. Kemudian takaful. Takaful memiliki arti saling memberikan suatu jaminan. Sesama umat muslim memang harus bisa memberikan rasa aman kepada sesama agar bisa sama-sama terhindar dari adanya rasa kekhawatiran serta rasa kecemasan. Jaminan di sini bisa diartikan ya seperti pertolongan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Ada berapa barusan? Ada 4. 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 ta'awun, 4 takaful. Tidak usah dihafalkan, yang penting diamalkan. Halo. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana cara memperkuat ukhuwah agar umat tidak mudah terbelah. Nah ini. Halo. Bagaimana cara memperkuat ukhuwah agar umat tidak mudah terbelah? Mari kita lihat. Yang pertama, mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ini mudah membacanya ya? Mudah membacanya tapi perlu perjuangan. Mencintai saudaranya. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kamu. Coba kalimatnya gitu. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Kalau belum, ya belum sempurna keimanan seseorang. Nanti diterjemahkan dengan pengantar ilmu-ilmu yang ada di kita ya, atau di masing-masing. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, saling menghargai, saling menolong dan saling melindungi. Nah ini. Rasulullah SAW bersabda, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man parraja'an muslimin kurbatan parrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Jangan saling menganiaya dan saling menghina.
Barang siapa membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa memberi jalan kemudahan bagi saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan, akan membukakan pintu kemudahan baginya. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, barang siapa yang menutup kekurangan saudaranya, niscaya Allah akan menutup kekurangan aibnya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini kita diingatkan dengan hadis ini. Intinya apa? Intinya apa? Saling menghargai, terus saling menolong dan saling melindungi. Nah ini. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, tidak memandang rupa dan harta. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Subhanallah. Tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan kalian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak berselisih pendapat. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Makanya tidak boleh berselisih. Kalau beda-beda boleh, beda pendapat boleh, tapi jangan gontokan, jangan apa ada bahasa Sundanya papaseaan, tidak menimbulkan keakuran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadi orang yang rendah hati. Subhanallah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Ulah saruana. Batur melotot, orang melotot jangan. Batur membentak, kita bentak lagi jangan. Nah di sini, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah. Damai di rumah tangga, damai dimanapun, bila hal ini menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbuat adil kepada siapapun. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Latihan adil di rumah, adil bagaimana menyikapi anak-anak kita di dalam menerapkan nilai-nilai adil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadi orang yang rajin memberikan bantuan dan berlapang dada. Nah ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Itu yang ketujuh. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, tidak saling mencela. Tidak saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Bertaubat. Kalau pernah mengolok-olok, udah berhenti saja, bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada kisah teladan sedikit lagi. Ada kisah teladan, umat Islam harus meneladani cara Nabi Muhammad SAW mempersatukan umat yang berbeda keyakinan saat berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menyatukan umat yang berbeda. Jadi jangankan sesama umat Islam, tapi umat yang berbeda keyakinan saja bisa disatukan. Nabi Muhammad pernah menyatukan antara suku-suku Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, permusuhan di antara mereka pun berhenti karena Rasulullah telah mendamaikannya.
Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah bisa menyatukan antara kaum yang berbeda-beda itu. Di kalangan umat sendiri juga harus bisa mempersatukan umat. Karena itu kita semua berharap bahwa yang perlu diteladani dari Nabi itu meningkatkan kesatuan dan persatuan umat. Islam sendiri menyatakan bahwa seluruh kaum muslim adalah bersaudara sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhasil mempersatukan umat manusia menjadi bersaudara dan Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk bersahabat, saling tolong menolong, terutama bila ada serangan musuh di Madinah dan mereka harus sama-sama memperhatikan negeri. Selain itu kaum Nasoro yang merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut kepercayaan mereka. Itulah salah satu perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya sampailah kepada doa. Mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan sambil berharap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Mari kita amalkan doa ini setiap selesai sholat, setiap ada kesempatan yang baik, baca dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berdoa mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama tadi kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya di dalam melancarkan dakwah kita. Insya Allah kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa dipancarkan dimanapun melalui TV UPI-nya. TV UPI sedang mengedukasi generasi terpuji supaya akrab, dekat, takarub pada ilahi insya Allah ya. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Majelis Dewan Guru Besar. Di sini ada Prof. Aan Komariah yang selalu menyebarkan dakwah kita di kalangan para guru besar UPI dan guru besar dimanapun. Mudah-mudahan guru besar di Indonesia, di dunia menjadi guru besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Ibu Dekan FPBS Profesor Dr. Tri Indri yang telah memfasilitasi jumlahnya untuk bisa diikuti 1.000 orang. Barusan yang ikut ada 400-an lebih. Mudah-mudahan ke depan kita dapat memanfaatkannya ini untuk membuka wawasan, untuk membuka keilmuan sehingga semuanya dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Ibu Dekan dan keluarga dan juga keluarga besar FPBS dan keluarga besar UPI semuanya mendapatkan berkah dalam kajian dengan yang dimanfaatkan ini. Kemudian juga terima kasih kepada para penasehat dan pengurus DKM Al-Furqon, Prof. Juntika, Prof. Mupi selalu hadir dalam membina umat di kampus dan di luar kampus. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Di samping juga para pengurus masjid yang lainnya,
ada Dr. Edi Suresman, juga ada Pak Dr. Joni dan lain-lainnya ikut gabung bersama, mudah-mudahan menemukan keberkahan melalui kegiatan ini. Kemudian juga yang selanjutnya para dekan dan direktur UPI juga hadir di sini, mudah-mudahan tetap dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosen pendidikan bahasa Arab Pak Dr. Kiai Majimad Ali hadir selalu ini, semoga lancar segala urusan yang sedang dicita-citakannya. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 Pascasarjana SPS UPI, dan juga mengajak teman-teman seangkatan tahun 79 beserta DKM Batur Rahim dan para jamaah ikut gabung bersama-sama. Semoga menjadi berkah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Nah ini Universitas Islam Nusantara. Di sini hadir ada Pak Warek, yaitu Warek yang sebelumnya Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD, dan juga para dosen di Uninus, juga para mahasiswa, para alumni yang sedang belajar, yang sedang nyusun disertasi, yang sedang bingung nyusun disertasi, mudah-mudahan dengan kajian ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Marwan, Dr. Marwan Uninus, ini juga adalah polisi yang jadi dosen yang tinggal di Kota Garut, ini juga sama-sama dalam kajian insya Allah berkah. Kemudian juga para mahasiswa calon doktor dari BPIP Jakarta ikut gabung. Halo. Nah, ini di tengah-tengah kesibukannya dari BPIP luar biasa. Di sini ada bapak-bapak yang selalu hadir, mudah-mudahan membawa keberkahan di dalam pekerjaan sehari-harinya. Kemudian juga keluarga besar KBSA ini dari Cianjur Selatan ini selalu hadir, keluarga besar dari KBSA dari daerah Campaka, Cianjur Selatan hadir, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu dalam ridhonya. Kemudian keluarga besar Yoyo Surya Kusuma dan keluarga besar Hajah Sobariah juga hadir di sini dalam kajian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan berkah. Kemudian Bapak Profesor Dr. Nana Hadian UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga hadir selalu ini dengan para jamaahnya, membawa jamaah menyebarkan dakwah kita, subhanallah, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kemudian juga Ibu Pujiah Yuningsih dari SMP PRG 2 Ciambar juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah di Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih, insyaallah berkah. Kemudian juga dari UI Makassar hadir, halo dari Makassar selalu hadir ini, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Profesor Mir, wah gitu ya, Mir Alam namanya, ini selalu hadir nih. Beliau profesor selalu hadir, semoga berkah Prof ya. Mudah-mudahan ilmu dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alumni MAN 2 Ciamis 95. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya nih, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya, dan Ketua Alumni MAN 2 Ciamis 95 yaitu Bapak Dr. Ki Haji Riyad Jamil dari Suryalaya hadir. Mudah-mudahan dalam kehadiran dengan para jamaahnya menjadi berkah dalam menjalankan hidup sehari-harinya insya Allah. Kemudian juga Bapak Anwar Sanusi dari keluarga besar IGI Jabar. Nah, IGI Jabar itu Ikatan Guru Jawa Barat, Ikatan Guru Indonesia Jabar ikut hadir. Semoga guru-guru di Jawa Barat lebih tulus dalam mendidik dan mengajarnya. Termasuk Pak Iwan Disdik Jabar hadir. Semoga berkah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian sama-sama. Kemudian Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka, Masya Allah, dari Cimeong hadir ikut ngaji sebelum kegiatan, semoga tambah berkah. Kemudian juga
Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran. Nah, ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih. Kemudian juga Stebi Bina Esa juga hadir. Terima kasih. Kemudian SD Plus Sania juga hadir. Terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika SMPIT Alfaz, nah ini juga hadir, binaan Prof. Aan ini. Semoga dengan kehadirannya para ustadz, para santri menambah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengawas Kota Depok Bapak Sukamto, ini pengawas membawa sekolah yang diawasinya supaya semuanya terawasi penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian MKKS SLB Negeri Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat Kalbar juga hadir. Terima kasih, Prof. Halo, semoga sama-sama lancar segala urusan-urusan kedinasan dan utusan yang lainnya. Dan juga Ibu ini Bapak Agus Daryo dari Uninus Bandung dan Untar Jakarta. Halo Pak Agus, semoga tekun terus ngaji bersama kita, insya Allah selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian SDN Pasir Kelewih. Nah, di mana ini Pasir Kelewih ya? Hadir juga ikut ngaji. Terima kasih, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Science School. Science School juga hadir di dalam kajian ini. Insya Allah para santri, para pelajar, siswa semuanya menjadi hamba Allah yang cerdas, yang bermoral, berakhlak, dan terampil dalam menjalani hidup. Terima kasih. Kemudian juga di sini ada Ibu Siti Khoriyah Auria, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, hadir ngaji, insya Allah berkah. Seluruh Sivitas Akademika UBK juga hadir. Ini UBK Universitas apa itu UBK? Nah ini dipanjangkan ini Pak Agus ya. UBK, Rektor UBK Pak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor hadir selalu ini biasanya. Atur nuhun, Prof. Iya, terus UBK tambah berkah dengan kajian ini insya Allah. Amin. Amin. Kemudian juga WR4 UBK bagian kemahasiswaan juga hadir dan alumni. Kemudian Kepala Cabang PSDKU Subang, staf dosen Prodi D3 Farmasi Bapak Asep Roni, staf dosen D3 Keperawatan Ibu Yani Marlina hadir juga, mahasiswa kelas alih jenjang RS Edewell ya hadir juga di sini, subhanallah. Kemudian DKM Masjid Al-Palak nih juga selalu hadir dalam kajian ini. Kemudian GOW KBB ini nih, Ibu Lia dan Ibu Dr. Hajah Deti juga hadir. Terima kasih dari Kabupaten Bandung Barat ya. Kemudian Bapak Unang Sudarma, Bapak Dr. Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi. Halo, selalu hadir dalam kajian ini. Alhamdulillah, tunun, Prof. Sama-sama kelihatannya dengan para jamaah, insya Allah berkah ya, mudah-mudahan. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin dan Bapak Roni Mugara juga hadir. Semoga IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Kemudian Bapak Yayat Sudarjat dari KKM TSN. Ini Bapak Dr. Yayat Sudarjat. Halo Pak Doktor, selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir selalu dalam kajian ini. Kemudian Pak Dr. Dinding Hairudin, ini pembantu Dekan 2 juga hadir dari FPBS dalam kajian, insya Allah berkah. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari, ini FPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2. Salam hadir, Prof. Insya Allah berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'zam Kota Tangerang juga hadir di sini.
Kemudian juga para mahasiswa S3 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, yang sedang kuliah, yang sedang nyusun disertasi, yang jadi alumni kumpul setiap minggu dalam rangka menjemput berkah insya Allah ya. Kemudian juga Bapak Haji Dr. Haji Akil, ini dari Dekan FAI Unsika juga hadir, terima kasih ini. Dan juga Bapak Sutarjo, sama-sama mantan dekan dan dekan mesra dalam menjalankan tugas, insya Allah berkah. Kemudian juga Bapak Sugeng dari SMA Negeri 8 Bekasi juga hadir, insya Allah terima kasih. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Kampus El Hijrah kelas pesantren Universitas YPIB Majalengka juga hadir, dosen dan para mahasiswa insya Allah berkah. Kemudian para dosen dan mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga hadir, terima kasih insya Allah berkah. SMK Negeri 1 Cimalaya juga hadir. Kemudian tim MBKM LL Dikti 09 juga hadir, terima kasih. Kemudian SMA Negeri 93 Bapak Hendi Suhendi juga hadir, terima kasih insya Allah berkah. Stikes Bina Putra juga hadir, terima kasih. Bu Imas Mulyati pengawas SMA Provinsi Jawa Barat, Masya Allah. Pengawas tentu dengan segala kegiatannya, ngaji dulu luar biasa insya Allah berkah. Kemudian juga Sivitas Akademika ULM juga hadir, terima kasih. Bapak Gatot dari SMA Negeri 8 Jakarta, ini kepala sekolah dan juga kawan-kawannya hadir, insya Allah berkah. Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta hadir, terima kasih. Kemudian Bu Hartiningsih kepala sekolah Selagedang. Nah, ini tidak diteruskan. Selagedang itu di mana? Di Cianjur, itu di Jakarta, diteruskan selanjutnya. Kemudian Bu Diah dari SMK Nur Kausar juga hadir. Pak Aep dari Darul Usama juga hadir, terima kasih dengan para jamaahnya insya Allah berkah. Sivitas Akademika Unikom juga hadir, Universitas Komputer juga hadir dari Bandung, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Saya lihat tadi dari NTB dengan para jamaah ikut hadir Pak Abu. Halo Pak Abu, insya Allah berkah dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian juga Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur hadir, terima kasih. Bapak Suka, Bapak Muhammad Irfan, Bapak Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, sama-sama insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Isaris nih, Arwianti Imas Mulyati, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Ibu Adelina Balai Besar Guru Penggerak Jatim, Masya Allah ikut hadir, terima kasih. Sama-sama. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMKN 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Popi Dewi Puspitawati Direktorat SMP Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek ikut hadir, subhanallah. Terima kasih. Iya, di tengah-tengah kesibukan ngaji dulu supaya tambah berkah, subhanallah. Terima kasih. Kemudian Bapak Ropik Ali Muhsin, Koordinator Komunitas Guru Penggerak Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Alpanur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta, subhanallah, semoga lancar urusannya. Ibu Wik Akhairul Aini, Ibu Manikowati, Bapak Dodi Iskandar dari BBGP Jawa Tengah, alhamdulillah Jawa Tengah hadir, Jawa Timur hadir, NTB hadir, Jawa Barat hadir, dan yang lain-lainnya juga menyusul hadir, subhanallah. Kemudian juga Ibu Umi Kulsum,
Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, nanti kepala bahasa mana lagi ikut gabung sama-sama, insya Allah berkah sama-sama. Itulah hadirin jamaah yang diungkap, yang di absen ya satu persatu barusan, itu hanya merupakan satu kehormatan saya kepada semua yang hadir, dan semua pun sebenarnya disebut tadi semua para jamaah, nah gitu kan, yang hadir, yang sudah meniatkan hadir tapi tidak hadir ataupun tidak jadi hadir, semuanya niatnya sudah dicatat sebagai amal soleh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk Dr. Yedi dari ITB selalu hadir beliau insya Allah dalam kajian kita ini. Mari kita akhiri dengan memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita di bulan haram ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Mari kita meneruskan perjuangan mencari doa Allah. Mohon maaf saya mendahului keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.